Jadi paham, buat yang paham mudah-mudahan jadi bijak menyikapi apa yang terjadi dalam dinamika geopolitik khususnya di Timur Tengah. Begini, terima kasih. Judul webinar kita, Iran apa itu? Amerika Perpetual Crash Mode. Saya mau address ini dulu. Mudah-mudahan sama seperti Mas Bagas, saya juga tidak perlu lama-lama, tapi saya lebih senang kalau nanti kita diskusi. Pasti lebih tuntas. Nah, perpetual crash mode ini buat saya bukan konsep baru, itu ada konsep dari adaptasi dari konsep lama, mutual assured destruction, konsep perang dingin, yang intinya kalau Amerika menggunakan senjata, itu konsep deterrence ya. Amerika atau salah satu negara nuklir menggunakan nuklir, dibalas dengan negara senjata nuklir dari negara yang punya senjata nuklir, artinya apa? Sama-sama hancur. Perpetual crash mode dalam konteks Timur Tengah saya kira bukan dalam konteks ancur-ancuran dunia, karena yang terlibat adalah negara-negara kawasan khususnya. Yang bikin ramai itu kan cuman, yang bikin ramai itu bukan Amerika loh ya, koreksi. Yang bikin ramai itu yang namanya Trump, titik. Udah, yang bikin ramai di Timur Tengah itu Trump. Kenapa saya bisa bilang begitu? Sebenarnya masalah Iran Amerika kan udah selesai. Perdamaian sudah selesai tahun 2015 ketika JCPOA ditandatangani oleh Iran, kepala negara Iran dan kepala negara Amerika. Selesai kan? Loh, kalau sudah selesai terus apa lagi? Tinggal pelaksanaan Iya, perjanjian itu. Nah, perjanjian itu sudah dilaksanakan. Iran sudah mulai setahap demi setahap memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, mengurangi pengayaan uranium lah segala macam, diimbangi setahap demi setahap pencairan dana Iran yang ada di Amerika yang dibekukan sebesar 200 miliar itu secara bertahap dua kali. Satu tahap dipenuhi, 2 miliar dolar dicairkan. Dua kali, 2 miliar lagi dicairkan. Tiba-tiba ganti pemerintah di sana, masuklah yang namanya si Trump ini, yang masih baru keluar dari rumah sakit rupanya. Jadi ya begitulah adanya. Karena yang dilakukan nggak ada A, B, C, dia membongkar, membatalkan perjanjian itu. Jadilah apa yang sekarang eh, berlangsung di Timur Tengah. Kesewenang-wenangan Amerika dibantu sama antek setianya Israel membatalkan dan bukan hanya membatalkan, mulai menyerang Iran. Ingat tahun lalu perang 12 hari dilakukan ketika Iran terlena, katanya perjanjian di Jenewa yang diteruskan di Austria, Wina itu mulai menemukan titik-titik celah-celah kemajuan, malah diserang. Yang lebih hebat lagi, tahun ini dengan gagah-gagahan menciptakan Board of Peace, bulan Februari menyerang Iran. Loh, apanya yang peace kalau begitu? Sekali lagi, tolong diingat, semua ini bukan karena faktor Amerika. Amerika saya yakin dan kita bisa lihat sekarang kok, mereka pencinta damai juga. Yang brengsek itu ya yang namanya Trump dan antek-anteknya. Tolong. Nah, jadi kalau dibilang perpetual crash mode, buat saya masih terlalu jauh. Karena kalau benar-benar perpetual crash mode ini diterapkan, itu yang setara itu bukan Amerika dan Iran, Israel dan Iran. Nah, kalau Israel dan Iran, kalau berani-beranian Israel juga pakai senjata nuklirnya, saya yakin Iran juga siap. Ancur-ancuran, kira-kira gitu. Ya, Amerika mah Amerika kan berani cuman sama anak kecil itu kayak orang gede badannya bongsor lawannya Venezuela ya terang aja. Sekarang mau ngancem Greenland. Sekarang yang penduduknya cuma puluhan ribu. Sekarang mau ngancem Kuba. Coba berani nggak ngancem Korea Utara? Nggak berani tuh sekarang diam aja tuh. Yang namanya si gembor gitu tuh, si Trump gembur itu. Korea Utara udah punya senjata nuklir nggak berani diapa-apain sama Amerika. Loh, Iran kenapa masalahnya? Berarti apa? Yang terjadi di Timur Tengah, teman-teman partisipan, bukan masalah apa ya? Bukan masalah eh, permusuhan Amerika sama Iran, bukan. Masalah
apa ya, kegilaannya Donald Trump untuk menguasai Timur Tengah, khususnya dalam konteks bisnis yaitu minyak. Tolong diingat, dia bisnis di Timur Tengah itu apa namanya, satu-satunya yang negara belum tunduk, terutama di kawasan Teluk Persia, satu-satunya belum berada di bawah pengaruh Iran, ya Amerika, adalah Iran. Iran itu bangun tidur sudah berhadapan dengan, dia Persia berhadapan dengan Arab, bangsa Arab. Dia apa namanya, Syiah berhadapan dengan Islam Sunni, negara Arab. Artinya apa? Kewaspadaan dia itu sudah mendarah daging, khususnya sejak revolusi tahun 79. Jadi Iran itu selalu siap, makanya itu fakta membuktikan Iran tidak memulai tapi diserang lebih dulu. Yang hebatnya, negara-negara Arab yang katanya OKI, yang katanya non-blok, itu membantu, malah membantu Amerika, blok yang selama ini negara-negara non-blok tidak ingin terlibat dalam blok-blokan. Sekarang malah memihak ke blok, salah satu blok itu yang namanya Amerika. Itu udah pengkhianatan, pengkhianatan terhadap yang tadi disebut Mas Bagas, apa itu Dasar-Sila Bandung, yang pasti pengkhianatan terhadap prinsip non-blok. Dan hebatnya mengeroyok negara non-blok. OKI yang didirikan karena menghadapi Israel ketika dia mulai menyerang Palestina, itu sekarang juga jadi memihak Zionis karena ikut mengeroyok Iran. Pengkhianatan terhadap prinsip OKI itu yang dilakukan antek-anteknya Amerika di Teluk itu. Nah, sekarang kalau dibilang apa namanya, sebenarnya tema kita menyangkut Lebanon, mungkin mudah-mudahan nanti pada waktunya ada yang bertanya, saya bisa selain Mas Bagas, insya Allah saya bisa ikut memberikan masukan. Tapi tolong diingat pola dinamika geopolitik seperti sekarang ini. Iran sendirian dikeroyok rame-rame. Apakah tidak wajar Iran mencari teman? Karena negara-negara sekitarnya sudah merupakan negara-negara yang pada dasarnya tidak apa ya, tidak sejalan dengan visi misi Iran tentang non-blok, tentang kerjasama OKI, itu Iran mencari mitranya ya kelompok-kelompok yang punya misi sama, yaitu menghadapi Zionisme Israel. Makanya Iran itu mendukung siapapun kelompok perlawanan yang menghadapi Israel, yaitu Hizbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, Houthi di Yaman. Tolong dilihat dari pola proksi ini ya. Apakah semua Syiah? Tidak tuh. Hamas itu Sunni kok. Jadi yang dilakukan Iran adalah menggalang persatuan di antara kelompok-kelompok Muslim yang punya misi sama, tidak peduli Sunni atau Syiah, sama-sama menghadapi Zionisme. Tolong bedakan dengan yang namanya negara-negara Arab itu, negara Teluk, 6 negara itu. Mereka Sunni, mereka non-blok segala macam, justru bergabung dengan Israel dan Amerika di board of peace, memulai perang. Bayangin board of peace tapi memulai perang dan mengeroyok sendirian. Nah, sangat tidak fairnya yang namanya Amerika yang pengecut sama Israel itu adalah ketika dia menghadapi proksinya Iran yang dinamakan Axis of Resistance, kelompok perlawanan, aksis poros perlawanan, mereka menamakan kelompok-kelompok ini teroris. Hizbullah disebut teroris, Hamas disebut teroris, Houthi disebut teroris, karena berseberangan dengan apa namanya, Amerika dan Israel. Tapi kalau coba kita lihat ya, Saddam Hussein, siapapun yang waktu itu melawan Saddam Hussein, karena Saddam Hussein ini tidak diterima oleh Barat waktu itu, khususnya Amerika dan Israel, maka kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Irak itu disebutnya kelompok perlawanan, pejuang kemerdekaan. Sementara apa yang dibilang pejuang kemerdekaan oleh bangsa Palestina, yaitu Hamas, Houthi, dan Hezbollah, oleh Amerika disebutnya teroris.
Loh, itulah polisi Amerika yang mau seenaknya diterapkan. Siapapun pemerintahan sah yang tidak sejalan dengan dia, pasti akan diusahakan dijatuhkan. Kelompok-kelompok yang menjatuhkan dibilangnya kelompok kemerdekaan, pejuang kemerdekaan. Tapi kalau kelompok pemerintah resmi suatu negara berlawanan dengan dia, semua yang apapun, oh sorry, semua yang eh, ingin menjatuhkan, katakan sekarang Iran, itu disebutnya kelompok perlawanan, freedom fighters. Teman-teman, mari kita objektif ya menghadapi negara seperti Amerika yang pengecut ini dan apa pengecut dan biadab ya. Udah pengecut biadab lagi. Udah gitu beraninya main keroyokan. Itu kan nggak lebih dari preman pasar tuh. Kalau satu diganggu, wow, semua turun rame-rame. Kalau diajak satu-satu, inilah yang terjadi sekarang nih. Kalau udah Arab sudah mulai menarik diri, sekarang satu lawan satu, Israel langsung diem. Yang ramai sekarang kan hanya Amerika menyerang Iran sebelum ceasefire ini. Israel karena mungkin nggak ada kerjaan, mulai ngacak-ngacak Lebanon. Hamas saja yang sedang ceasefire tetap aja ditembakin kok. Apa nggak biadab? Coba bayangkan apa namanya orang yang memerintahkan penyerangan kepada pemimpin satu negara yang berdaulat dan sah di saat bulan puasa ketika orang menjalani ibadah suci bulan puasa pagi-pagi subuh baru selesai sahur kalau kita bilang dia kumpulkan petinggi-petinggi Iran tiba-tiba Khamenei. Apakah itu kehebatan negara yang namanya superpower? Berani nggak dia coba di Korea Utara? Nggak akan berani. Udahlah, yang namanya Amerika itu yang namanya Trump. Saya tidak anti Amerika, tolong dicatat. Saya sangat anti yang namanya Trump itu. Dialah sumber keonaran dunia saat ini. Dimanapun, tolong dilihat. Tiga kekuatan superpower dunia, Amerika, Rusia, dan Cina. Rusia masih punya kesibukan sendiri. Cina juga. Pernahkah kita dengar mereka meletuskan satu apa peluru, katakan si Cina lah. Kalau Rusia memang lagi perang. Tapi pernahkah Iran melontarkan satu peluru terhadap negara-negara Arab di sekitarnya dalam kurun waktu 47 tahun setelah revolusi Iran? Tidak satupun peluru. Tapi dibilangnya agresor. Terutama oleh Bahrain yang UN yang menyatakan mengecam keras agresi Iran terhadap Bahrain. Yang mulai siapa? Untung waktu itu resolusinya ditolak tuh sama si dua negara Amerika dan apa namanya, Rusia dan Cina. Itulah pemutarbalikan fakta gitu loh. Nah, saya cuma menyayangkan ya. Iran itu kenapa melawan walaupun sendiri? 10 8 rudalnya Iran satu saat harus diarahkan ke 8 negara. Bayangkan loh. Amerika, Israel, dan 6 negara Arab. Sementara 8 rudal mengarah ke satu titik yang namanya Iran. Apa bukannya pengecut kalau pengeroyokan seperti itu? Tapi Iran bisa bertahan. Tolong diingat, dengan kemampuan sendiri. Yang namanya Rusia, Israel, mitranya belum mau terlibat karena berbagai pertimbangan. Tapi kelabakan tuh sekarang ini 40% persenjataan Amerika katanya sudah habis hanya untuk menyerang satu negara habis-habisan. Membunuh pembunuh sipil, anak-anak, perempuan, orang tua secara biadab. Loh, apakah itu yang namanya hebat? Apakah itu tata dunia baru yang ingin dikembangkan? Bahwa semua harus menurut kepada Amerika? Tidak. Program nuklir sudah selesai ketika Amerika dipimpin oleh orang waras seperti Barack Obama. Kedua, masalah ekonomi, yaitu politik. Ekonomi. Dengan ingin menguasai Iran melalui rezim change lah segala macam. Intinya ingin menguasai minyak Iran sehingga seluruh negara di Teluk berada di tangan dia. Artinya apa? Keran Selat Hormuz berada satu-satunya di tangan Amerika. Jangankan negara-negara sekitar di luar Teluk Persia atau yang mengimpor minyak dari Teluk Persia. Siapapun tidak ingin
itu terjadi. Artinya apa? Kalau dia bisa menguasai 25% jalur minyak dunia, kerannya dipegang dia, harga yang menentukan dia. Makanya yang diserang nomor satu yang kayak Venezuela, yang diancam seperti Greenland, yang tenang-tenang, yang diancam seperti Kuba, yang sekarang juga sebenarnya nggak ada urusan sama Amerika. Yang diancam sempat Kanada. Makanya tidak heran kalau sekarang Amerika mulai ditinggalkan oleh mitra-mitranya termasuk di Uni Eropa atau NATO. Makanya tidak heran negara-negara Arab sudah mulai sadar bahwa mereka hanya diperalat oleh Amerika, mulai mengurangi dukungan dan mereka sadar bahwa dengan membantu Amerika, mereka tidak ingin, rakyat tidak ingin, mereka kena getahnya parah. Padahal Iran sangat ini ya, sangat precise ya dalam menyasar menembak rudal-rudalnya ke negara Arab itu hanya ke pangkalan-pangkalan Amerika. Korbannya ya pangkalannya hancur, tapi korban sipil sama sekali minim. Berapa korban tentara, tentara yang menjaga pangkalan. Tapi bandingkan 3.400 bisa bilang tadi sama Mas Bagas, korbannya itu sebagian sipil. Bahkan lebih biadabnya tadi, anak-anak, perempuan, dan orang tua. Apa sih yang diharapkan dengan orang seperti Trump? Buat saya, kalau ditanya kapan, tadi disinggung katanya April, Mas April tadi bilang setuju waktu saya bilang perang akan berkepanjangan, berkepanjangan dalam konteks saat itu berkepanjangan ya karena tadinya dibilang 2 minggu tapi sampai 2 bulan gitu kan. Tapi kalau akan berlama-lama ternyata nggak usah diapa-apain. Si Trump ini kan menghadapi banyak front ternyata kan. Bukan hanya sekarang menghadapi negara NATO, negara mitranya, menghadapi negara yang sekarang Arab sudah mulai berubah, di dalam negeri berbagai front dari Demokrat, Republikan yang apa namanya beralih pindah ke Demokrat, front Trump itu banyak. Perang di Timur Tengah tidak akan berlangsung, ceasefire ini akan berlangsung sampai tercipta sebuah perdamaian baru apabila yang namanya Trump game over atau di impeach, dimaksudkan. Nah, kembali tadi saya bilang bagian awal inti dari permasalahan ini adalah masalah nuklir. Sudah selesai tahun 2015. Kalau sekarang dimunculkan kembali, buat saya kalau Trump game over, ya JCPOA bisa dihidupkan kembali dengan revisi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Iran pasti bersedia menegosiasikannya. Tolong dicatat teman-teman, tidak ada perjanjian internasional yang sempurna. Selalu perjanjian internasional memberi, wah itu Mas Hidayat sambil makan enak sekali Mas Hidayatul. Lahap sekali itu sampai kelihatan. Nah, tidak ada perjanjian internasional yang sempurna. Nah, celah-celah itulah yang mudah-mudahan kalau Trump tidak ada dan Amerika dipimpin oleh presiden yang bijak seperti Obama, itu perundingan nuklir Amerika-Iran bisa dilanjutkan dengan berbasis JCPOA yang akan memperbaiki kelemahan yang ada dan akan memenuhi kepentingan kedua belah pihak yang berseteru. Nah, kalau ini semua terjadi, Timur Tengah insya Allah kembali stabil dan bisnis dan ketergantungan kita terhadap Timur Tengah juga akan teratasi. Saya kira pengantarnya itu aja kita diskusi aja.